Aduh. Oke kawan kawin, bertemu lagi bersama Botram. Kali ini ada kerupuk. Sehat Pak Andika? Alhamdulillah sehat. Kita bertemu di acara Botram. Jadi malam ini tidak seperti biasanya. Kita malam-malam makan-makan sama Andika sambil ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dinner. Dinner. Pak Andika udah nyobain ini? You know? Belum. Itu apa? Selada air bukan? Yoi, jukut goreng kalau di sini Jukut. terkenalnya. Ya, coba dulu dong tes. Harusnya tadi sih. Renyah Enak ya? Renyah ya? Enak. Yuk, aja dong. Oke. Enak nih. Ada pare, Wow. ada ikan asin, Jengkol. jengkol. Sangat menjengkolkan nih. Sambalnya sambal apa ini? Sambal goang, membangar. Dan ada kerupuk. Gimana Pak? Mantap Bisnis kita hari ini. Mantap. Kok tumen dikit Pak? Iya, tadi habis makan ini makan lagi. Makan yang kesekian. Tapi nggak tahu juga nih, lihat kayak gini nih bisa Berbeda ya? iya. Bisa episodik deh. Bisa to be continue. Ini emplang loh, emplang. Apa ya? Tahu lah gue. Emplang. Ini jukut goreng agak mengganggu nih. Tempe ini Pak yang gawat. Boleh. Pak cocol. Tak sodo. Ini kerupuk mau yang mana ini buka dik? Ini bebas. Ini Oh, kayaknya bebas. ini enak nih. Nah ini. Kayaknya Ajar. lucu itu kayaknya. Tapi ini nyoba emplang dulu. Tambah lagi dikit. Nah, jukut goreng ini Iya. benar itu Tadi paling benar. lupa belum gini. Tuh udah paling benar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, ini perkenalkan teman saya dari Jogja, namanya Andika. Halo. Jadi kita itu saya membuat program apa ya namanya ya? Rurumpaheun. Apa Kalau itu? kata orang Sunda mah. Jadi orang bertamu ke rumah gitu. Permisi lah gitu intinya mah. Jadi ini adalah penyambutan saya terhadap teman saya yang datang ke rumah gitu. Iya. Kan kalau di kultur saya, di keluarga saya ya, dan di Sunda juga setahu saya itu kalau tamu yang udah diterima itu dik biasanya memang diajak makan sebagai penerimaan bahwa orang itu sudah diterima sebagai bagian dari keluarga, dari rumah itu gitu maksudnya. Iya. Di Jawa, Bali sama tuh. Ajak temennya makan. Iya, kalau udah begitu berarti udah aman gitu berarti. Kita nggak dianggap asing lagi. Iya. Betul. Ini adalah menu-menu yang ini pare dari kebun saya nih. Kebetulan saya baru berkebun pare. Hasil kebun sendiri. Enak ini, renyah. Nggak begitu pahit. Chefnya istri saya. Nah, ini kalau Mantap. sambil makan saya tuh jadi kepikiran obrolan kita kemarin di telepon. Apa itu? Kemarin apa ya? Kemarin. Yang ngobrol masalah teater apa? Teater terapan. Teater terapan. Ya. Kan kalau kita ngomong teater terapan luas banget ya. Ada misalkan kayak sekarang Asep Holidin, teman kita. Ya. Dia juga menggunakan teater terapan dengan metode yang lain. Ya. Nah kalau yang Bapak lakukan ini sekarang tuh seperti apa? Dan kenapa melakukan itu gitu. Oke. Sambil makan ya teman-teman ya. Ya kalau yang saya lakukan itu basisnya kan teater pemberdayaan ya. Ya. Dan aku kenal teater pemberdayaan itu sejak tahun 2009 lah. Terus punya pengalaman kerja pendampingan istilahnya. Pendampingan atau fasilitasi gitu. Kayak gaet dong. Iya, bisa dibilang begitu. Yaitu mendampingi komunitas, kelompok gitu, terus kampung gitu-gitulah. Dimana dalam prosesnya tuh orang-orang diajak berlatih teater, tapi bukan untuk jadi seniman teater.
Bukan untuk main sandiwara gitu bukan ya. untuk main sandiwara. Pendekatan-pendekatan, metode-metodenya itu bermain, gitu. Jadi Bermain. nggak bener-bener terus acting kayak kita latihan olah rasa atau latihan vokal teriak-teriak a i u e o, nggak begitu. Ini menarik. Mereka diajak bermain, lalu di permainan itu ada namanya refleksi. Misalnya ada permainan tuh nama dan ekspresi gitu, memperkenalkan nama tapi dengan ekspresi tertentu. Misalnya saya Andika, lalu semua orang menirukan, mengikuti. Nah, nanti refleksinya apa? Mereka ditanya tuh, gimana tadi pengalaman berkenalannya? Apa yang teman-teman rasakan? Saya malu-malu, saya nggak pede awalnya, tapi ternyata saya bisa ya berekspresi seperti ini, seperti itu. Ya kadang mereka nggak sadari. Udah latihan teater kan itu? Iya. Gitu. Udah latihan vokal sekaligus kan? Gitu. Udah latihan gerak, Iya. ekspresi, Nah, mimik. nah, Nah, korelasinya dengan mereka apa tuh, Dik? nah, mereka diajak untuk menyadari bahwa mereka punya potensi yang selama ini mungkin nggak mereka ketahui atau nggak bisa dikeluarkan. 2, bagaimana hal itu melatihkan hal yang paling basic, kepercayaan diri, keberanian, gitu-gitu. Nah itu penting dalam segala bidang. Kayak kemarin pengalamanku baru 2 hari yang lalu ya, Yoi. membantu teman-teman di Semilian Cafe melatih hospitality dengan pendekatan teater gitu. Pendekatan sama bermain seperti tadi yang aku contohkan. Mereka melatihkan ekspresi, gestur, cara menata kalimat ketika berbicara. Itu semua kan hal-hal yang dilatihkan oleh seorang aktor atau calon aktor. Jadi mereka diajak untuk mempunyai semacam kesadaran bahwa ini bukan sekedar pekerjaan, ini juga acting. Meskipun kita nggak ngomong bahwa kita ngajak mereka latihan acting, kan gitu. Kan kita kalau sehari-hari itu sering kali acting sebenarnya. Tanpa disadari. Tanpa disadari, misalnya kamu menghadapi anakmu yang lagi rewel, kan kamu acting tuh, bikin kelucuan tertentu misalnya supaya terhibur, gitu kan. Oh iya ya. Kita acting tiap hari. Kita mau jalan tuh kemana ya? Kita juga milih kostum kan? Nah, pilih kostumnya, make up, rambutnya ditata, lalu kita menampilkan diri sebagai aktor di satu ruang tertentu. Nah, kesadaran-kesadaran bahwa acting dunia teater itu sebenarnya ada di keseharian, itu kita gali lewat tadi teater-teater yang sifatnya pemberdayaan atau teater terapan, gitu. Itu juga sebagai jalan tengah menurutku untuk teman-teman teater, termasuk untukku, bahwa kita juga punya peluang, bahkan termasuk peluang kerja ya, ketika menggunakan teater atau mengkolaborasikan teater dengan bidang-bidang lain di luar teater. Ya kayak tadi tuh hospitality, kan soal pelayanan tuh. Ya. Ya kan kita sering tuh ngalami ke minimarket tertentu gitu, kita disambutnya basa-basi kan. Selamat datang, bla 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 gitu ya. Kayak robot gitu ya. Kayak robot, nggak tulus gitu. Nah, kita latihkan teater supaya mereka punya ketulusan, punya penghayatan terhadap dialognya. Gitu. Ini kayak sekolah kepribadian dong ya, mirip-mirip sekolah kepribadian dong. Nah, metode-metode teater kan juga dipakai di sekolah kepribadian. Oh iya. Banyak. Bahkan beberapa orang teater, dosen teater juga ada yang mengajar di sekolah kepribadian juga kan. Oh iya, bahkan John dulu misalnya. bahkan yang terakhir gua tahu ya beberapa tahun yang lalu, gua kan sempat kenal beberapa magician. Ternyata mereka itu memang berlatih Iya. coach teater gitu untuk Iya, bener, pembentukan karakter mereka di atas panggung dan sebagainya. Bener itu. Jadi memang teater itu tidak sesempit itu gitu. Betul. Cuman kan kadang-kadang kita telat menyadari ya Dik ya. Yang kayak gitu-gitu kayak lo tadi bilang bahwa di keseharian itu ternyata kita acting. Jadi acting itu tidak seribet itu ternyata ya. Enggak. Atau kebutuhannya masing-masing gitu kan. Kalau kamu punya kebutuhan ingin jadi profesional aktor di dunia film, ya mungkin ada hal lain yang harus dilatihkan kan.
Ya seperti yang kita lakukan dengan sahabat kita Semi sekian tahun di Tubaba kan. Itu kan juga seni-seni terapan yang kita pakai gitu. Tidak hanya melulu belajar teknis-teknis melukis misalnya atau teknik bermain musik gitu. Tapi kan mereka diajak menyadari bahwa apa yang kita latihkan di sekolah seni Tubaba itu punya manfaat di dunia keseharian gitu. Ya. Nah, kenapa pada akhirnya kemudian kalau gua lihat kan lu tuh jadi sangat concern boleh ini ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini gue lihat kegiatan-kegiatan lu memang banyak di sini, bahkan kalau untuk di panggung maksud gue tuh malah sedikit berkurang. Iya. Apakah ini karena misalkan usia kah jadi stamina kita udah sedikit turun, atau memang ada hal-hal penunjang lain yang pada akhirnya lu memutuskan untuk ke situ gitu? Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, kita juga sebagai aktor kan, lu sebagai aktor itu kan juga terbatas ya ketika kita udah lanjut dan lain sebagainya, ada stamina yang harus dilatih dan sebagainya, kesibukan dan sebagainya, terus kebutuhan juga mencari duit dan sebagainya gitu kan. Gimana tuh? Kalau aku gini, mungkin yang pertama latar belakangku bukan akademisi teater ya. Ya. Aku dari Visipol, ilmu komunikasi. Sebenarnya kerja teaterku dari dulu selalu bersinggungan dengan komunikasi. Oh. Gitu. Itu juga seringkali kayak saling mengisi ya. Jadi dalam praktek-praktek komunikasi yang kulakukan udah mulai di zaman kuliah gitu. Aku memakai metode-metode teater gitu. Misalnya komunikasi publik gitu di depan banyak orang gitu. Public speaking itu. Public speaking gitu. Itu menggunakan pendekatan-pendekatan teater. Terus soal kenapa ke teater terapan atau pemberdayaan lah mungkin bahasanya yang lain. Ternyata hari ini kebutuhan soal itu lumayan besar. Dan realistisnya adalah bahwa kita sampai hari ini tidak pernah benar-benar bisa hidup dari teater, ya kan? Ya. Latihan teater berbulan-bulan belum tentu dibayar, itu kenyataannya. Jadi serealistis itu. Ya. Nah, lebih ke itu sih, soal apakah stamina sudah mulai menurun atau apa. Pasti usia bertambah, siapapun lah ya, stamina pasti menurun. Tapi kan sebenarnya kita juga bisa menyesuaikan dengan kapasitas kita pada saat ini gitu. Tapi bahwa tadi ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih konkret. Gitu. Ini mah strategi struggle hidup aja berarti ya. Strategi struggle. Jadi singkat struggle. Gitu. Iya gitu. Strategi struggle untuk menjalani hidup. Iya. Dan awalnya ketika dulu aku diminta oleh Ranin Kopi ya, untuk membantu mengupgrade lah hospitality-nya Ranin Kopi. Aku juga punya pertanyaan, apakah bisa gitu. Tapi terus uji coba gitu. Alhamdulillah ya udah, terima kasih. Dan ternyata ada impact bagusnya, ada impact positifnya, ada perubahan-perubahan di teman-teman Ranin ketika mereka akhirnya punya level kesadaran yang berbeda. Mereka mulai memilah diri mereka yang sehari-hari dan diri mereka yang sebagai barista. Wadah. Gitu. Kan kayak itu aktor yang berperan gitu. Acting ya? Iya. Punya peran masing-masing. Iya, profesionalitasnya jadi terbentuk secara lebih wajar. Bukan kaku SOP itu, enggak. Dia punya kesadaran untuk berjarak dengan dirinya yang lain. Dirinya yang di rumah gitu. Terus interaksi antar teman di Ranin, cara berinteraksi dengan pengunjung itu lebih baik gitu. Mungkin dulu menyapanya kadang terkesan berlebihan. Sekarang mereka menyapa dengan lebih wajar dan malah kedekatan tuh terjadi lebih hidup gitu. Ibaratnya kalau acting itu natural, nggak overacting. Kan kalau aktor overacting tuh kelihatan. Kita nggak nyaman ngelihatnya. Bahkan aktornya sendiri kan kalau jujur nggak nyaman mainnya gitu. Bener. Nah, ternyata dengan pendekatan teater itu beberapa orang itu merasakan tadi adanya kejujuran dalam berperan gitu. Karena mungkin ini ya, itu berawal muncul dari rasa percaya diri itu. Dia mau mengungkapkan dirinya. Iya. Oh, bahasa aku malah
Kan kita latihan keaktoran, olah tubuh misalnya. Itu kan yang harus kita sadari di awal kan tahu batas diri, tahu kelebihan dan kekurangan. Ya. Baru kita bisa menentukan, aku harus ngapain nih untuk meningkatkan kapasitasku. Oh, tubuhku kurang lentur. Oke. Aku banyak melatihkan elastisitas. Oh, endurance-ku kurang nih. Kita latihan metode-metode yang menguatkan stamina, endurance gitu. Iya kan? Nah, dengan berlatih teater dalam tadi ya, bidang-bidang lain tadi, mereka hanya punya kesadaran juga untuk mengetahui karakter diri dia tuh sebenarnya seperti apa, basicnya satu. Kelebihan dan kekurangan dia seperti apa. Sehingga dia bisa membawa dirinya pada satu keadaan tertentu yang itu berbasis dari kapasitas atau latar belakang yang dia miliki. Gitu. Jadi dalam kerja hospitality tadi misalnya, dia nggak perlu harus meniru orang lain. Gitu. Dia bisa jadi dirinya sendiri, tampil dengan lebih natural, dan itu malah kelihatan jadi lebih apa adanya. Hari ini tuh kita butuh yang apa adanya loh, yang. Karena sudah terlalu banyak drama. Ya kan? Sudah terlalu banyak orang yang hidupnya berpura-pura. Ditaritisir itu. Iya. Nah, lalu balik yang tadi, lalu dengan pendekatan teater tadi, bagaimana hospitality-nya? Apa yang berbeda dengan yang lain? Nah, kan itu jadi pertanyaan. Iya kan? Oh, jelas berbeda. Bedanya kan gini ya, dengan punya kesadaran tadi, dia akhirnya punya yang namanya performativitas gitu, yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang-orang yang dia tidak belajar teater. Dia punya kesadaran gestur, bergerak kemana, tahu blocking, menyapa pengunjung itu baiknya aku seperti apa ya intonasinya gitu. Artikulasi kurang bagus nih, aku harus belajar sedikit lagi supaya perkataanku jelas, tempo bicara gitu. Teman-teman yang berlatih teater punya kesadaran itu akhirnya. Mungkin pada awalnya nampak kayak teknikal ya, mereka butuh waktu juga untuk membuat ini jadi semakin natural. Kesadaran-kesadaran intuisinya semakin tumbuh dalam proses sekian bulan, akhirnya mulai tuh kelihatan buah-buahnya gitu. Dia juga nyaman, orang yang datang nyaman gitu. Ruang kerja jadi lebih hidup gitu. Berarti sebenarnya apa yang lo lakukan ini sebenarnya adalah memunculkan apa-apa yang sebenarnya ada dari dirinya sendiri. Iya. Sebenarnya gitu ya. Ya kan kerja keaktoran gitu kan. Iya sebenarnya. Ya kan? Apa yang dari diri kita, kemudian kita keluarkan. Tidak usah meniru sebenarnya kan. Iya. Pasti kita terpengaruh lah. Iya, tapi maksudnya kalau meniru secara kita sadari itu kan yang bahaya kan. Iya. Kalau misalkan kita terpengaruh ya pastilah. Kan makanya setiap orang tuh kan setiap daerah punya apa? Punya bahasa tubuh sendiri, punya logatnya sendiri. Itu kan yang kayak itu, makanya setiap orang itu jadi unik, jadi berbeda tuh kan karena kayak gitu kan. Iya, misalnya kamu orang Sunda. Ya. Orang Jawa keturunan Flores nih. Gestur kita beda, cara bicara kita beda. Coba kalau aku meniru caramu seperti orang Sunda bicara, diketawain aku sama orang Sunda, dikira ngeledek nanti. Nah, sesederhana itu ya. Kumaha gitu. Konyol gitu. Aku niru bahasamu misalnya. Nah, bagaimana hospitality tumbuh melalui person-person ini, jadi dinamis loh, kayak hidup itu kan, orang tuh beda-beda gitu. Iya. Kan kadang kita malas lihat datang ke sebuah restoran gitu, atau minimarket gitu. Pelayannya kayak robot. Orangnya sama caranya melayani, cara bicaranya sama, gesturnya sama gitu. Dan itu kan seolah dinormalisasi ya. Iya. Apalagi misalkan kalau kita jalan-jalan ke toko-toko elektronik, kalau tiba-tiba kita baru masuk itu kita langsung kayak diteror. Ya kak, TV-nya kak ini kayak gitu. Itu kan sebenarnya malah merusak psikologi. Iya. Ya terus apa semua orang harus dipanggil kakak gitu kan? Iya kan? Iya kak, baik kak gitu. Ya silakan kak, lihat-lihat kak. Semuanya kan. Kita tuh kayak seolah nggak diberi ruang untuk apa? Sejenak melihat-lihat dulu gitu kan. Itu kan kayak pembunuhan karakter sebenarnya. Ya karena si pelayan tadi atau karyawan tadi nggak punya kesadaran kan bahwa orang lain yang itu juga aktor kalau di panggung juga butuh ruang ekspresi kan gitu. Iya. Enggak kan
apa? Kita ini sebagai manusia kan butuh stimulus ya. Jadi stimulus itu bisa diciptakan dengan berbagai cara kan, Dik. Nggak usah kita ngajak terus dia, enggak. Dengan gestur kita cukup dengan kita senyum, orang tertarik itu kan bisa jadi apa, rangsangan untuk orang itu tertarik untuk misalkan masuk ke kedai kopi kita atau apa kayak gitu-gitu. Berarti itu tuh yang lo lakukan tuh seperti itu berarti ya? Iya, ya contohnya misalnya kalau di kedai kopi atau dimanapun lah ya, orang datang disambut dengan halo selamat pagi. Yoi. Jangan-jangan dengan kita melihat tersenyum, nggak ada dialog sama sekali, cuma mempersilahkan dengan Tangan. bahasa tubuh gitu, orang nyaman. Ya kan? Ya. Kan bisa jadi gitu kan, ada orang mungkin yang nggak suka disapa dengan cara itu. Nah, harusnya orang-orang yang berlatih keaktoran lama-lama dia akan punya kepekaan kan, karena dia semakin paham karakter orang. Dia ngeliat, oh kayaknya orang ini begini nih, oh kelihatan capek ini datang, apa yang harus dilakukan ya? Oh, kepekaan itu ya. Iya. Karena kita melihat setiap pengunjung yang datang itu berbeda-beda ya. Pasti. Ada orang yang datang lapar, Pasti. ada yang capek. Ada orang yang datang itu sudah tahu dia akan milih menu apa. Tapi ada orang yang datang itu nggak tahu dia harus milih menu apa. Dia mungkin milih tempat duduk dulu. Nyari spot dulu. Bisa jadi kan? Nah, melayani orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda ini tentu perlu pendekatan yang berbeda. Iya Harus kan? habis, Pak. Waduh, Sama ya, ini. siap. Sama ini harus habis. Iya. Nah, harapannya dengan belajar teater, yaitu tadi, orang semakin punya kepekaan untuk memahami orang lain dan memahami dirinya sendiri, sehingga terjadi kalau dalam ilmu komunikasi itu namanya overlapping of interest gitu. Punya ketertarikan yang sama terhadap sesuatu. Gila. Jadi komunikasi itu menjadi lebih efisien, efektif gitu, dan tercapai keharmonisan dalam komunikasi. Nah, ini Komunikasi yang proporsional. betul. Pas gitu ya. Nggak berlebihan gitu. Ini lagi-lagi ilmu komunikasi ya, Pak ya. Betul. Ya mungkin kelebihan lu gara-gara lu kuliah. Sebenarnya kan lu sarjana komunikasi ya. Yang kemudian tiba-tiba malah jadi terkenal. Lu malah dikenalnya kan mahasiswa teater, padahal bukan. Iya, sering dikira aku itu alumni ISI. Bahkan oleh dosen ISI, karena dulu zaman kuliah sering ikut kuliah di ISI. Oh, sering masuk kelas? Masuk kelas. Dibolehin tapi? Aja. Ya, dosen-dosen kan beberapa kenal. Diperbolehkan aja. Ya, aku merasa asik-asik aja sih. Ya daerah kita masih sesantai itu sih ya. Masih sesantai itu, masih bisa kita numpang-numpang di kampus lain kan. Asal Sekarang tetap- nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Kaku banget sekarang tuh. Oh, sekarang kan mahasiswa aja absennya pakai sidik jari gitu kan. Baru masuk kelas kan. Kampus-kampus sekarang kan mulai gitu. Jadi apa yang lo lakukan ini kan sebenarnya ini tidak baru ya. Enggak. Sebenarnya ini udah yang dulu dikenal orang-orang itu, misalkan ada pendidikan karakter, ada apa gitu. Nah, cuman gue juga baru sadar nih, kesadaran orang-orang teater untuk masuk ke ranah ini itu sangat kurang ya. Ya mungkin nggak banyak ya yang memang Iya. memilih ini ya. Memilih mungkin entah karena kesempatan atau tapi kalau menurut gue karena kesadaran sih. Bisa jadi iya, ya bisa jadi ya pilihan barangkali ya. Orang nggak milih yang begitu juga bisa. Memang kan ini bisa jadi benar-benar pekerjaan yang sangat menjanjikan dan peluangnya besar. Iya. Dan kalau pekerjaan kayak gini kan, sampai usia 60-70 tahun juga kita masih oke, karena nggak mengeluarkan tenaga kan kita. Iya. Kayak nge-workshop aja kita kan. Iya. Ya paling kayak aku sekarang lagi nyusun modul untuk pelatihan hospitality. Ini sedang aku susun ini. Gimana tuh? Ya, bagaimana membuat konsep hospitality dengan pendekatan dramaturgi gitu. Waduh, ada struktur dramatik. Ada struktur dramatik. Terbaik sih Bapak. Ketika orang-orang yang bekerja di kafe punya kesadaran soal teknik muncul, gitu kan. Soal membangun yang namanya
dramatika peristiwa gitu. Teknik muncul. Terus gimana Pak? Dramatika gitu kan, pemahaman soal itu. Soal bagaimana dia merespon ruang. Oh iya ya. Sebenarnya apa-apa yang kita pelajari di teater itu memang berkesinambungan dengan kehidupan sebenarnya. Dik. Sangat lah. Cara mencuri perhatian kan. Nah, kan katanya gitu kan. Dunia ini panggung sandiwara. Ya kan, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar, ada yang berpura-pura. Lah sayangnya itu lebih banyak yang nggak wajar dan berpura-pura. Nah, ini kan Masalahnya di situ. Nah, aku sering nggak sepakat ya ketika orang teater ya, aktor ya. Kalau aktor tuh berarti Peter bohong. Wah, nggak bisa aktor tuh bohong. Semakin aktor tuh bohong, aktingnya pasti jelek. Iya. Aku tuh nggak sepakat dibilang begitu. Apakah terus orang latihan teater itu bisa juga untuk berbohong? Ya bisa jadi, bisa iya juga. Tapi bahwa aktor tuh pasti Peter bohong. Enggak juga. Ya enggak juga, susah. Aku susah bohongin gimana. Semakin bohong, akting tuh tambah jelek pokoknya. Nah, akting kan perlu kejujuran. Yo iya. Nah, tadi poin penting di hospitality dengan pendekatan teater. Bagaimana orang yang bekerja itu justru bekerja dengan penuh kejujuran. Oh. Dan dengan penuh kewajaran. Artinya, hospitality itu dimulai dari mana? Dari diriku, dari dalam diriku. Bukan cuma SOP, kita harus senyum, salam, sapa. Senyumnya beneran nggak gitu? Nah, kita harus melatih senyum yang beneran. Nah, inilah yang disebut namanya kerja hospitality dimulai dari pemberdayaan diri dengan pendekatan teater. Bagaimana dengan latihan teater? Yang tadi ya, dengan pendekatan bermain dan reflektif tadi, kita menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Waduh, potensi-potensi kita optimal, semakin berdaya, dan akhirnya membantu kita atau mendorong kita atau mendukung kita dalam aktivitas sehari-hari termasuk bekerja. Ya nggak gampang juga, aku juga masih mencari kan. Kan itu harus kuuji materi di diriku dulu. Masa kita ngajarin orang tapi belum terbukti, kan lucu. Kan tanggung jawab kita harus, kita mungkin jadi, anggaplah bahan percobaan. Oke, berhasil nih. Hal-hal negatifnya bisa kita singkirkan, positifnya kita ambil, ya positif ini yang kita tularkan, kan gitu. Ya kalau gua ngajarin sesuatu yang nggak terbukti di diri gua, kan omong kosong. Bener. Kan itu. Ya kita dulu juga didoktrin sama yang tua-tua. Buat apa kamu berkesenian kalau kesenian tidak membuatmu jadi manusia yang lebih baik, kan gitu. Memanusiakan manusia. Nah, kan bagaimana kita mampu memanusiakan manusia lain kalau kita nggak memanusiakan diri kita sendiri? Lah, memanusiakan diri kita sendiri itu apa? Hah? Ya berlaku sewajarnya. Berlaku yang positif tentu saja kan. Positif. Nah, Melakukan hal baik. dalam kerja hospitality itu, ngomong seni terapan konteks hospitality ya, pondasi utamanya apa sebenarnya? Apaan tuh Pak? Adab. Atau kalau disederhanakan etika. Kan soal hidup ini soal adab ya. Kamu menyuguhi makanan ini soal adab tuan rumah kepada tamu. Adab tamu adalah menerima makanan yang diberikan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa terima kasih dan rasa syukur. Ini interaksi soal adab sebenarnya. Lah, hospitality itu soal adab. Kenapa kita nggak nyaman ketika kita disapa dengan cara yang aneh di satu tempat, di minimarket tadi misalnya? Karena mungkin untuk kita atau untuk konsep adab di diri kita itu nggak beradab itu malah terkesan tidak sopan, tidak etis. Lah, ukuran-ukuran etis ini yang penting untuk dicari tahu. Gitu. Lah, bagaimana pendekatan teater
itu bisa menjadi salah satu pisau bedah untuk menemukan batasan-batasan etis dalam dunia kerja. Kayak gitu. Jadi berat ya. Iya, dibilang berat, ini berat. Sebenarnya berat bahkan ya. Iya, gitu. Tapi ini bagiku kan menarik ini tantangan bagi Iya, kita iya. seorang aktor. Jangan-jangan berteater kita 20 tahun lebih loh berteater, Heng. Ya. Bukan kita nyombong pamer gitu, enggak gitu. Tapi masa kita nggak bisa menggali manfaat teater ini lebih optimal gitu. Kan banyak nih, maaf tanpa menyebut siapapun, tanpa menyinggung siapapun, berteater berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun, merasa nggak dapat manfaat, merasa patah hati dari teater. Wah, gara-gara teater hidupku hancur loh. Yang salah bukan teaternya, jangan-jangan caramu berteater yang salah, caramu menghayati teater yang salah gitu. Lah, bagiku kerja-kerja seperti yang kulakukan gitu, dan kukira banyak senior kita yang sudah melakukan, justru kita sedang mencoba memeras saripati teater itu sedalam-dalamnya, mungkin sekuat-kuatnya, supaya teater ini semakin menemukan manfaat-manfaat gitu, yang tidak hanya bicara di atas panggung gitu. Bahkan sampai manfaat-manfaat ekonomi. Oh, ternyata teater bisa begini ya. Oh, teater juga bisa menjangkau wilayah itu ya. Kan itu yang harus kita gali gitu. Benar. Ya ngapain terus kita tetap berteater kalau kita terus hanya berhenti menyesali pilihan sebagai orang teater? Ngapain? Ya kan, ya kita berdua tuh sangat bersyukur kenal teater gitu. Ya itu lebih teater terapan lagi Dik, yang itu Dik. Nah, Bagaimana teater menghidupi kita dengan cara yang lain, itu kan lebih teater terapan lagi itu. lah, yang jadi soal kan kadang kita cuma mengeluh aja. Wah, teater itu susah, nggak bisa untuk hidup, pemerintah nggak mendukung. Lah terus kalau kayak gitu kita ngapain gitu? Lah, dengan mengembangkan kemungkinan kerja teater yang lebih kolaboratif gitu, yang lebih lintas bidang, kita sangat mungkin menemukan hal-hal kayak tadi gitu. Buat teater juga bisa bekerja berdampingan atau dia melebur dengan bagian atau bidang yang lain sehingga dia jadi punya kemanfaatan secara ekonomi gitu. Terus mungkin soal tadi ya, soal pengembangan potensi-potensi kita sebagai manusia gitu-gitulah. Kan sebagai manusia, sebagai makhluk sosial lah ya. Iya gitu. Nah, bagiku teater terapan ini juga lebih konkret daripada teater-teater yang wacana-wacana teori-teorinya tinggi-tinggi tuh. Tapi itu kan Kita cuci tangan dulu. Oh iya. Karena ini sudah sangat serius. Iya. Harus sambil ngerokok ini, Pak. Ya mungkin soal pilihan ya, kan ada mungkin teman-teman kita yang memilih berteater terus di atas panggung atau bahkan ke dunia film. Masalah sih. Ke dunia akademik ya, itu kan semuanya dinamika ya, dan sah-sah saja gitu. Iya. Nggak harus kesetiaan tuh berarti harus berteater terus di atas panggung, ya kan nggak juga. Cuman maksud gue tuh kesadaran akan hal-hal yang lo lakuin ini juga tidak banyak disadari, Dik, dan tidak banyak orang yang menyadarkan gitu bahwa ini salah satu contoh misalkan ya. Kita misalkan ngelihat beberapa acara di televisi, acara-acara festival nyanyi atau apa misalkan gitu ya. Kita nggak pernah ngelihat loh ada coach yang dari teater gitu. Iya. Supaya dia stage act-nya oke, atau apa cara mengendalikan audiens. Padahal itu kan sebenarnya kerja-kerja teater semua itu kan. Iya. Kita hanya melihat misalkan coach vokal misalkan, atau tari misalkan, koreografer. Tapi untuk dari teater misalkan, untuk stage act-nya dia, karakternya dia di atas panggung itu nggak pernah kita lihat. Pernah nonton film King's Speech nggak? Yoi, pernah. Seorang raja gagap yang dia dilatih oleh seorang praktisi teater ya. Akhirnya dia jadi lancar berbicara. Itu kan bagiku bentuk-bentuk teater terapan. Ya kan, teater punya fungsi yang atau punya kegunaan yang konkret gitu. Ya kan. Lah mungkin juga beberapa orang, mungkin termasuk aku, kan kamu juga iya kan di Tubaba gitu. Kita nggak pengen berteater yang cuma wacana tinggi-tinggi soal kebudayaan, kemanusiaan,
bagaimana teater tuh punya kedekatan dengan masyarakat. Kan kita memilih untuk bekerja bersama masyarakat. Ya kita ditumbaba sekian tahun gitu. Di bawah pimpinan Bapak Semi Kera Anggara kan. Yang mulia Semi. Iya. Kita kan Teori sudah kemana ya? Aduh, dan bukan kita menyombongkan diri atau apa, enggak, jauh dari itu. Memang pertama nggak semua orang punya minat. Satu, nggak semua orang punya kemampuan untuk berteater di bersama masyarakat. Menghadapi persoalan-persoalan yang konkret gitu. Nggak semua orang. Ya, emang berat sih. Iya, tapi mungkin di satu sisi, kita juga belum tentu mampu jadi ahli-ahli wacana kan. Berteori yang keren-keren itu kita nggak mampu kayaknya, ya, bukan kan, bidang kita. Itu kan strategi marketing aja sih Pak. Bisa jadi lah. Setiap orang kan punya strategi marketing masing-masing ya. Iya, kita ini nggak jago bikin proposal lah pokoknya. Iya, nggak jago kita, gitu. Kalau lapangan ya kita oke lah, tapi kalau bikin proposal nggak jago kita. Ya, cuman maksud gua kan nggak apa-apa misalkan orang tuh memang punya pilihan, tapi setidaknya dengan adanya ini itu orang-orang teman-teman kita yang berteater itu punya pilihan lain dan punya kesadaran bahwa hal ini tuh lucu untuk dilakukan gitu dan sangat potensial. Aku sih merasa ini bukan apa ya. Hari ini sebenarnya peluang hidup dari kesenian tuh lebih besar. Ruangnya lebih terbuka. Hari ini sebenarnya. Iya, tinggal menyadari itu. Tinggal kita mau melakukan apa enggak gitu. Kalau masih ada gengsi gitu-gitu, wah aku kan seniman, nggak mau yang kayak gini, wah ya berat Pak, berat gitu. Ya kayak kamu sebagai konten kreator kan, sedikit banyak kemampuanmu di teater kan sangat sangat kepake. Ada kepekaan-kepekaan yang berbeda antara diriku dengan teman-teman yang lain. Nah, itu gue sadar sekarang. Setelah gue masuk, oh ternyata gue tuh begini. Jadi ada perbandingan lah. Iya. Dan itu memang natural aja, karena kita sudah terjun di situ udah sekian lama gitu, Dik. Iya, benar. Ya mungkin kan itu teater terapan yang gue ciptakan ke diri gue sendiri gitu. Benar. Kalau lu kan udah menjadikan teater terapan untuk orang lain kan. Iya. Sama mungkin ini ya, generasi kita tuh kan generasi yang masih agak esensialis ya. Doktrinnya gitu dari sesepuh kita itu. Lu lihat teater, iya. Apa, sutradara, aktor, penulis naskah? Iya. Oh, saya aktor. Kalau sekarang kan beda, orang bisa hari ini jadi aktor, besok sutradara, besok ada profesi baru yang namanya dramaturg gitu. Sekarang lebih dinamis. Iya, gila. Nah, di satu sisi mungkin ada kelebihan dan kekurangannya menurutku, Hen. Aktor sekarang tuh menurutku lebih pinter-pinter, lebih banyak baca buku, teori-teorinya lebih jagoan. Kalau diskusi itu lebih bisa bercakap-cakap dengan yang lain lah. Kalau kita, teater tuh laku. Wah, latihan porsinya akan lebih banyak daripada baca buku. Di satu sisi, aktor-aktor, apalagi di atas-atas kita ya, itu punya endurance proses yang luar biasa. Bang Bro itu daya tahan proses latihannya ngeri, kita nggak ada apa-apanya. Aktor sekarang rata-rata, jangankan diajak latihan, ini Pak 3 bulan, 1 bulan udah ngos-ngosan, ngos-ngosannya 1, karena butuh kuota harus kerja. Ya banyak lah. 2, memang nggak punya stamina yang cukup untuk berlatih dalam durasi yang panjang, Pak. Belum lagi masalah mental. Mentalnya beda gitu. Ya ini kelebihan kekurangan generasi lah. Kita tiap generasi ada kelebihan kekurangan. Kita nggak membandingkan dalam konteks mana yang lebih baik, mana lebih buruk. Pasti ada kelebihan kekurangannya. Karakternya beda, dan hari ini kan bahasanya kolektif gitu. Dulu komunitas, kelompok. Kita kan bingung juga kadang, kolektif ini apa sih? Oh kolektif ini bisa bikin macam-macam nih. Oh, ada kolektif itu yang dia bikin teater, besoknya bikin film, besoknya seni rupa, besoknya kerja sosial gitu, besoknya demo. Dulu enggak ya dulu nggak ada bahasa kolektif, nggak tahu kita. Taunya komunitas. Komunitas apa nih? Komunitas teater kan gitu. Iya. Komunitas musik gitu. Gila ya.
Beda sekarang. Kita capek banget ya. Kita tuh ketarik ke belakang dan ketarik ke depan. Kalau misalkan kita ngomong Bang Brur gitu, ya udah jelas udah jelas di situ gitu. Kalau kita nih posisinya di tengah nih, antara si ini yang sekarang kesana kemari dan si ini yang mempunyai kekuatan proses yang luar biasa. Iya, kita tuh makanya yang peralihan. Yang dulu-dulu itu kalau ngomongin secara karakter, entah itu karakter garapan atau karakter keaktoran atau apa, memang pada kuat ya. Kuat. Punya kecenderungan yang sangat kuat. Kuat. Makanya dulu kan misalkan aktor Bandung, ya, aktor Jogja, misalkan. aktor Solo kan dulu tuh ada julukan-julukan gitu. Iya, ini stylenya Bandung nih. Nah, Bandung nih, gitu kan. Wah, ini payung hitam nih. Kalau sekarang malah bias ya. Sekarang udah bias, udah bias. Mungkin juga ini ya, interaksinya lebih cair gitu. Bagusnya hari ini menurutku kayak kuliah teman-teman Bandung, sering ke Jakarta, sering ke Jogja, teman-teman Jogja ke Bandung itu lebih dinamis. Iya. Tapi pada akhirnya memang kalau kita ngobrolin masalah positif memang lebih dinamis ya. Tapi karena terlalu dinamis, pada akhirnya keakuannya jadi kurang kan. Nah, mungkin yang kurang itu ini sih, loyalitas ya, sama soliditas. Sama apa? Soliditas. Solid. Menurutku agak susah hari ini di Jogja pun kelompok yang utuh gitu. Kelompok yang dia punya latihan rutin, yang dia bisa berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun itu susah. Menggali estetika kelompok itu susah karena sekarang semuanya by project. Iya, gitu. Jadi karena yang lu tadi sebut itu apa? Kalau kita dulu mengenal komunitas, kalau sekarang tuh apa tadi? Kolektif. Iya, gitu. karena orang-orang sekarang tuh ya fokus ke situ. Sekarang betapa banyak festival teater, platform teater itu. Banyak macam-macam. Forum naskah lah, forum dramaturg lah, forum sutradara lah, forum produser lah, ada tuh di Tari apa. Tapi kerennya semuanya berjalan ya. Kerennya semuanya berjalan. Dulu kita nggak mampu untuk kayak gitu tuh. Waduh. Nggak kepikiran dan memang nggak akan mampu juga. Kalaupun kita hari ini melakukan itu juga, kita nggak akan mampu juga. Iya. Kita tuh nggak sepinter dan sefleksibel anak-anak sekarang. Gila loh anak-anak sekarang tuh. Pola pikir ini tuh. Mereka tuh bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu tuh gila. Nah, tapi itu yang ini pertanyaan gua sebenarnya ke beberapa orang yang bisa gua ajak ngobrol serius ya soal hari ini buku-buku teater semakin banyak, semakin mudah diakses. Bahkan mungkin metode-metode teater juga semakin beragam ya. Iya. Lanjut aja, Dik. Terus ya itu referensi teater semakin mudah diakses. Buku, metode latihan, video gitu-gitu ya. Tapi gua punya pertanyaan sebenarnya. Apakah kita punya yang namanya sanat keilmuan gitu? Di zaman dulu itu sanat itu lebih dipegang gitu. Jadi ini belajarnya dari guru siapa ke guru siapa ke guru siapa terus gitu. Jadi keilmuan itu terjaga. Konvensi sama formulasinya terjaga. Baca buku kan juga gitu. Kita baca buku terus punya guru. Ini apa bener ini tafsir saya terhadap isi buku ini. Lalu ada guru yang meluruskan kalau ada yang salah. Hari ini orang baca buku tapi menggunakan tafsirnya sendiri yang mungkin itu sangat berbeda-beda. Akhirnya sering terjadi perdebatan perihal buku yang sama gitu, perihal teori yang sama gitu. Nah, kita semakin sampai pada namanya kerancuan berpikir. Jadi mungkin banyak orang yang tambah pinter, tapi mungkin nggak banyak juga orang yang bertambah cerdas gitu. Banyak orang yang bertambah pinter, tapi mungkin banyak orang yang semakin tidak punya yang namanya tadi kesadaran adab. Di kita tuh kan adab harus lebih didahulukan daripada ilmu. Ya, kita hormati guru dan ilmu, baru kita belajar ilmunya. Di hari ini kadang-kadang orang lebih fokus pada mengembangkan kognisinya, pikirannya, daripada laku tubuhnya.
pinter dalam teori, praktek nggak mampu. Banyak yang begitu. Ini PR ini. Lagi-lagi tidak dalam ranah kita merasa lebih baik atau aku sedang menghakimi siapa, aku ini lebih baik. Enggak gitu. Ini PR bersama, termasuk koreksiku pribadi gitu. Maka mungkin perlu kita melakukan penelusuran lagi gitu, koreksi lagi terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Jujur ya, di aku pribadi, beberapa metode yang bagiku nggak terukur dan teruji, itu aku tinggalkan. Tar dulu, ini apa sih ini? Ini dari mana nih asal muasalnya metode ini nih, kok nggak jelas ini? Aku tinggal, aku cari yang jelas-jelas aja. Misalnya kalau hari ini gitu kita belajar yoga, itu metode yang terukur dan teruji ribuan tahun. Di Jogja punya tradisi latihan bangau putih, itu metode yang terukur dan teruji sekian ratus atau mungkin sekian ribu tahun dari Shaolin sana gitu. Dan mungkin masih ada lagi kan metode-metode lain yang memang itu bisa kita lakukan atau bisa kita latihkan, karena tadi itu sudah melalui uji materi bukan cuma puluhan tahun, ratusan bahkan ribuan tahun itu gitu loh. Karena kan pada kenyataannya tidak semua orang yang berteater mungkin puluhan tahun sekalipun mampu menciptakan metode baru, ya kan? Iya. Hanya orang-orang tertentu yang punya kelebihan dan anugerah untuk menciptakan metode lah yang dia bisa menciptakan metode, kan gitu. Ya kan banyak gitu yang ngawur-ngawur aja. Wah, ngeri-ngeri kadang aku lihat, ini latihan apa sih? Ini latihan olah rasa, Mas. Wah, gimana nih? Wah, nggak karu-karuan lah. Pakai musik kenceng-kenceng. Ini olah rasa apa dugem sih ini? Nggak ngerti aku. Lalu uji materinya di mana nih? Sanad ilmunya dari mana nih? Gitu loh. Ini sebuah eksperimentasi apa ngawurisasi nih, gitu kan? Kebablasan berarti ini ya? Bisa jadi. Lah kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, terus tiba-tiba kita bikin jurus-jurus kungfu gitu, nggak punya basic latihan kungfu, kan konyol kita. Jadi fake martial art nanti. Kan gitu ya. Nah, ini kita makin melebar nih, Dik. Nih, kalau misalkan kan yang gua lihat itu lu tuh selain sebagai seorang coach di wilayah yang tadi ya, praktisi apa tapi teater terapan. Lu juga kan gua lihat tuh sekarang itu berkembang ke pola kerja yang lain, kinerja yang lain. Misalnya gua lihat belakang ini lu terlibat di beberapa pameran seni rupa, misalnya gitu. Nah, ini kan juga menarik gitu ya. Bagaimana seorang teatrawan, seorang aktor, itu dia masuk dalam wilayah seni rupa yang sebenarnya tidak apa ya? Kita tidak mempunyai apa ya? Bekal untuk sebagai IO atau apa gitu, Dik. Nah, kenapa dan apa yang menyebabkan lu bisa kayak gitu tuh? Kalau pertama, ya konkret-konkret aja kerja. Ya pastilah itu. Supaya dapur ngebul ya. gitu. Yang kedua, tadi soal saripati yang diperas tadi ya. Kita terbiasa kerja kolektif sebenarnya, ya kan? Kita biasa kerja bareng-bareng untuk satu tujuan, kan gitu ya di teater. Maksud gua kan gini kan, ketika ada kerjaan itu, lu kok bisa dengan pede? Iya gitu. Nah itu kan juga membutuhkan mental. Artinya kan lu tidak mungkin bilang iya kalau lu nggak siap. Ya dibilang siap ya nggak sepenuhnya siap. Cuma gini nih, awal gua masuk ke seni rupa itu, gua nggak tahu apa-apa. Simple aja. Gua harus banyak tanya dan banyak belajar. Selebihnya gua merespon apa yang ada di depan gua gitu. Wah kok ini kok lantainya kotor, ya udah gua sapu gitu. Oh ini lagi ada nurunin karya nih, ya udah gua bantu ngangkatin karya. Dari situ gua nanya, kalau nurunin karya kayak gini nih caranya gimana nih? Oh pegang bagian sini, naruhnya begini. Oh cara pegang apa majang karya gimana nih? Nah, majang karya 2 dimensi itu idealnya 2 orang nih, harus pakai sarung tangan. Nah, dari situ sebenarnya lama-lama juga paham gitu. Kalau korelasinya dengan teater nih,
pasti ada kan? Ada dong. Nah, itu apa Ada. tuh? Misalnya. Kalau pengalaman sebagai aktor, kita kan harus tadi bisa merespon sesuatu. Ya. Artinya kita harus punya yang namanya kecerdasan dan intuisi. Yoi. Aku menyikapi kerja-kerja seni rupa di event seni rupa itu sebenarnya hampir sama gitu. Kerja-kerja merespon aja sebenarnya, gak beda jauh sebenarnya. Oh. Oh ini harus diapain nih, harus ngapain nih gitu. Nggak beda jauh. Jadi intinya berarti ketika kita udah punya pondasi yang kuat, apapun itu hanya pengembangan aja berarti kan? Menurutku gitu. Dan teater ini kan sebenarnya paling lengkap ya. Memang kan mungkin kita nggak benar-benar paham seni rupa, tapi kan sedikit banyak kita punya tuntutan untuk ngerti seni rupa, ngerti artistik. Kepekaan seni rupa pasti Kepekaan ada. itu pasti ada. Mungkin gua nggak bisa main musik kayak kamu, Heng, gitu. Enggak Tapi lah, kan gua juga nggak bisa. kita punya sense musikal. Ya, I see. Aku nggak bisa nari gitu. Aku nggak bisa tua gapat manam jupan. Tapi aku yakin kan, meskipun mungkin gerakan nggak sesempurna penari, timingnya aku tahu kapan harus pindah tanpa hitungan gitu. Kita tahu momentum itu gitu. Di seni rupa sama gitu. Kita nggak paham seni rupa, tapi kita punya cita rasa kan gitu. Kita tahu atau kita punya feeling lah setidaknya. Karya ini bagus nih. Karya ini kurang bagus. Karya ini tekniknya oke nih. Kita bisa ngebaca kok sebenarnya gitu. Ini kalau gua ngelihat lu tuh Dik ya, lu tuh salah satu teman gua yang teatrawan, yang memang sangat dinamis, semua hal lu lakuin gitu. Tapi dengan kelebihannya itulah dengan semuanya lu lakuin dengan karakter lu gitu. Dengan tidak membuang diri lu yang sebagai praktisi teater gitu loh maksudnya. Itu kan Iya. bagi gua itu sesuatu yang hebat. Dalam tanda kutip ya. Iya. Karena tidak semua orang mampu. Tidak semua orang bisa dan tidak apalagi kalau ngomongin mau ya. Karena memang berat kan kayak gitu-gitu tuh. Iya sih kalau apa ya, Heng? Ini kan kayak teater di fase yang lainnya gitu loh, Dik. Lu tidak lagi ngomongin teater sebagai teknis di panggung yang proscenium atau arena. Iya. Lu udah berteater di ruang manapun gitu. Lah, memang itu yang gua pilih sebenarnya. Ya teater di keseharian gitu. Bahwa orang teater menurut gua seharusnya punya fleksibilitas dalam kerja di bagian manapun, di bidang apapun. Ya, tapi itu berat ya. Ya dibilang berat ya mungkin iya juga, tapi ya enggak juga gitu. Misalnya aku punya pengalaman bantu kerja di tambang batu bara sekitar 4 bulan. Ngangkat spare part alat berat gitu-gitu. I see. Ngobersihin ekskavator gitu-gitulah. Berarti memang lu tuh menanamkan konsep back to zero itu tadi ya. Ketika kita berproses kan kita selalu harus back to zero gitu. Iya, pokoknya kalau kita nggak tahu di situ ya jadi orang nggak tahu aja, nggak usah pura-pura tahu. Banyak nanya, banyak belajar. Ya itu kan kewajiban aktor gitu. Iya, sesimpel itu ya. Sesimpel itu aja. Kalau kita merasa sudah hebat, sudah mampu, ya repot. Lah bagiku sebenarnya keaktoran itu melatih kita untuk mudah dan cepat beradaptasi dalam berbagai situasi kan. Lah kayak di kerja seni rupa sebenarnya simpelnya ya aku hanya berusaha beradaptasi secepat mungkin dengan dunia seni rupa. Simpel aja, fleksibel aja. Sebagai makhluk sosial aja sebenarnya. Sebagai makhluk sosial aja. Tidak usah ngomong-ngomong masalah kita sebagai intelektual dan sebagainya. Nah, aku punya pengalaman dulu. Ada sutradara dari Belanda. Dia punya namanya kelompoknya Peer Group Theater. Dia sutradara namanya Sjoerd Wagenaar. Waktu itu proyeknya kelola di Merapi. Jadi ada aku aktor, Dina penari, ada pantomim itu Inyong, seni rupa itu ada Gintani, terus ada anak grafis, komik itu Sandi Yuda. Kita kolaborasi bikin teater. Pendekatannya itu landscape teater. Pertunjukan itu selesai lah, jadi dengan melibatkan warga nggak jadi aktor, jadi dirinya sendiri aja menceritakan soal apa yang ada di kampung itu, di desa Sumber namanya, di Dusun Sumber, bukan desa, Dusun Sumber.
Selesai proses itu, suatu nanya ke kita, evaluasi lah. Ditanya satu-satu, kalau kamu datang ke sebuah daerah sebagai seorang seniman, apa yang kamu lakukan? Jawaban kami berlima hampir sama, riset lah, observasi, terlibat, yang semacam itulah. Terus Swart bilang gini, kalau saya datang ke sebuah tempat yang baru sebagai seniman, maka yang saya lakukan adalah saya menjadi manusia biasa. Wah, kami semua diem tuh. Oh, gimana tuh? Kutanya gitu. Ketika kamu sudah datang dengan frame kamu sebagai seniman, bisa jadi ada sesuatu yang hilang atau tidak kamu lihat. Oh. Gitu. Jadi menurutku kadang-kadang kerja keaktoran pun harus diletakkan gitu. Dalam kerja-kerja begitu. Meskipun nggak sepenuhnya bisa diletakkan ya, insting keaktoran tuh tetap selalu muncul, Heng. Ya, nggak mungkin hilang. Nggak mungkin benar-benar hilang, tapi kan dengan tadi punya kesadaran bahwa kita harus membuka diri itu kan sebenarnya membuat kita mau nggak mau lebih berendah hati gitu, lebih peka terhadap sekitar gitu. Bahkan mungkin kita meletakkan diri agak mundur ke belakang supaya lebih kelihatan gitu kan. Kayak gitu kan. Di situ tadi aku bilang bahwa sebenarnya kerja-kerja keaktoran atau teater itu seterapan itu juga gitu. Cuma kita nggak menyadari bahwa teater itu sekonkret itu seringnya gitu. Kadang kita menyangka ya teater itu nanti untuk di panggung gitu-gitu lagi kan. Atau teater itu harus selalu punya wacana yang tinggi-tinggi, yang intelektual ya kan. Nggak juga. Aku percaya sih gini sih. Orang boleh atau bisa diajak untuk baca buku, belajar baca buku, tapi pintar tuh takdir. Gitu. Aku percaya itu. Kadang kita juga harus ikhlas bahwa Tuhan juga menciptakan orang bodoh di muka bumi ini yang dia taunya cuma kerja aja gitu. Ya kan orang teater juga ada yang dia kalau suruh baca buku pusing tuh. Bagian dia latihan aja pokoknya gitu. Tapi ada juga yang dia disuruh latihan 2 jam aja udah muntaber gitu. Ya bagian dia suruh baca aja. Suruh berteori, nyatet-nyatet, ngeritik gitu kan. Udah di bagian masing-masing lah. sadar dengan kondisi dirinya masing-masing. Sadar dengan kapasitas diri, udah kan gitu aja. Iya ya. Nah gue tuh kesadarannya gitu, yang gue tuh nggak punya kemampuan intelektual yang canggih pokoknya, nggak punya gue. Ya pokoknya gue praktek aja gitu. Gitu sih, sesederhana itu. Dari semua obrolan lo yang tadi rumit gitu ya, ada beberapa yang seolah rumit. Ternyata itu cuma ke satu ya, menjadi diri sendiri, bagi apa gua adanya. Gitu. Bagi gua gitu, jujur aja pokoknya lah hidup itu. Ya teori apapun sebenarnya, Iya. balik lagi ke situ ya. Jujur aja gitu. Kalau kita mau jadi orang pinter ya, yang pinter banyak gitu. Mau jadi apa sih? Mau jagoan acting gitu. Waduh, yang lebih jago banyak dan tiap hari mungkin tumbuh aktor gitu kan. Iya. Ya terus mau ngapain gitu. Ya kalau mau ngomongin masalah jagoan sih gitu nggak akan beres-beres ya. Iya, kayak gitu. Udahlah pokoknya ya kita lakukan, pasrah sama Tuhan gitu. Tapi optimis bahwa ya insya Allah teater ini bisa menjadi jalan hidup. Udah dijalani aja. Kalau dipikir ini dipikir beneran gitu, lu sama gua aja lah. Sampai detik ini kita masih bisa hidup makan kayak gini dari berteater. Ini kan nggak masuk akal loh dikalkulasi gitu. Ya. Begitu banyak keajaibannya gitu loh. Tapi gua percaya gini kan, ya masa Tuhan mau ngasih semata-mata langsung nih gitu. Kayak ngasih mukjizat untuk nabi kan, kita bukan nabi, bukan wali, kita orang harus mencangkul gitu. Aku percaya dengan kalkulatornya Tuhan gitu, nggak akan pernah salah ngitung. Ya udah nyangkul aja gua. Panennya kapan, panennya seberapa, itu urusan Tuhan. Nah, Gitu aja. ini kita akan sedikit ngebahas teman kita nih, Dik. Ya apa? Ini kan kita udah lama nih gak ketemu sama teman kita si Asep itu kan. Oh, ngomong mencangkul saya barusan. Gara-gara lo mencangkul kan jadi inget Iya, kan. iya, iya. Nah, ini kan teman kita ini luar biasa hebat kan. Keren ya. Sebagai seorang teaterwan, dia melakukan teater terapan
di wilayah yang lain yang sangat jauh daripada lu atau gua gitu ya. Kalau kita masih agak dikit-dikit agak mepet-mepet dikit adalah kita. Iya. Asep itu dia bertani gitu. Iya. Tapi ketika dia mempunyai basic teater, waktu itu kan gue sempat ketemu sama dia juga bilang ke gue gitu, ternyata ada kepekaan yang berbeda antara dia dengan teman-teman yang lain. Iya. Ya ketika gue bilang ke lu misalkan kemudian dia meneliti yang klinik-klinik dengan tujuan yang lain gitu loh. Iya. Dia tidak mau melawan keklinikan itu. Iya. Tapi dia menjadikan dia mempunyai kepekaan itu apa sih yang ada di belakang itu gitu. Iya. Kemudian dia telusuri, oh ternyata ini dan kemudian dia membuat produk dari itu. Itu kan juga ada teater terapan kan. Iya. Ada kepekaan itu gitu loh. Benar. Sekian waktu yang lalu gue sempat nelpon Asep ya. Ngobrol gitu. Terus dia bilang, wah aku di sini pokoknya semua buku-buku teori yang selama ini kupahami, kupelajari itu kuletakkan jauh-jauh gitu. Oh, kenapa Sep? Ya karena aku mau ngobrol sama siapa gitu. Terus untuk apa? Karena di kampungku nggak butuh itu. Loh, terus apa yang kamu lakukan Sep? Justru ya aku bergaul, banyak menyerap. Akhirnya aku mendapatkan banyak hal yang baru gitu. Menurutku ini satu fase kedewasaan loh, Heng. Ya, benar. Gitu kan. Sebagai mahasiswa S1, Teater, baca buku macam-macam. Waduh. Itu kan. Kiri lagi dia bukunya. Gitu kan. Tiba-tiba meletakkan itu semua untuk hidup melebur bersama warga masyarakat gitu. Dan menarik kan, dia justru akhirnya memberikan inspirasi ke orang-orang di sekitarnya gitu. Dia mengajak mereka untuk bikin kegiatan-kegiatan yang kreatif, bikin karya seni gitu. Iya, benar. Dan Asep nggak berpikir ini karya seni yang harus nanti dipamerkan, dijual atau apapun. Ya hanya semacam mengisi waktu luang aja dan memberikan impact. Ini kan juga akhirnya konkret dalam arti ya daripada kamu nganggur di rumah, kesini aja bikin layang-layang digambar gitu. Bagiku itu keren gitu. Bagaimana keberanian kawan kita Asep untuk meletakkan segala ego kesenimanan gitu untuk menjadi petani gitu, menjadi masyarakat biasa. Mungkin kita yang harus banyak belajar sekarang. Ternyata untuk Asep itu seni mengantarkan dia sampai pada kesadaran seperti ini yang mungkin kita belum tentu loh sampai pada kesadaran benar-benar meletakkan semuanya gitu. dan melebur menjadi orang biasa gitu. Dan dia masuk dengan tidak terasa. Iya. Yang tadinya ya kan dia masuk dengan tidak terasa itu kayak tadi kayak layang-layang. Ketika di kampung orang ya kita tahu lah Dik motif layang-layang itu kayak gimana. Iya. Kemudian Asep masuk secara pelan-pelan. Jadi pada akhirnya dia membuat lukisan layang-layang itu menjadi unik kan. Iya. Kayak gitu. Pada akhirnya kan layang-layang ini kan menjadi membuka peluang juga pada akhirnya karena layang-layang dia itu kan jadi unik. Iya. Terus dia kalau yang gua tahu ya dia meraut. Iya. Yang sederhana aja kepala golok. Iya. Gitu. Tapi kemudian gara-gara dia melakukan itu karena tulus gitu ya, karena meletakkan semuanya itu tadi. Itu jadi merangsang orang untuk mendekat sama dia belajar gitu. Iya. Akhirnya dia ada kriya-kriya yang kecil. Iya. Itu kan masuk secara tidak terasa kan, dia tidak menyuruh, dia tidak mengajak. Iya. Karena dia itu tadi ada kesadaran dan meletakkan semuanya. Makanya ada cerita lucu ini dulu. Teman-teman isi KKN di Gombong apa di mana gitu. Jurusannya kan TV. Fakultasnya seni media rekam. Begitu KKN ada orang kampung TV-nya rusak, dibawain TV rusak gitu. Mas tolong perbaiki mas itu. Karena taunya jurusan televisi dikira bisa perbaiki TV rusak. Bayangkan itu. Betapa apa ini? Kesenian ini apa ini kan jadi gitu ya? Iya. Aduh, jurusanku televisi, orang nggak ngeh ini, dikira aku tukang servis TV gitu. Dan kita juga nggak bisa ngejelasin apa. Nggak bisa. Loh, hari ini loh, Heng kadang bingung ketika ada temen gitu. Heng, aku pengen belajar teater, coba. Ini orang awam nih. Kira-kira kamu mau ngajarin apa? Wah, bingung juga gua. Nah, itu kan.
Pernah gue di posisi itu, tiba-tiba gue disuruh menjadi koreografer sebuah video klip. Kan gue bingung juga ya. Kok tiba-tiba gitu kan? Ya tapi karena untungnya ya kita kan acting aja kan, sok-sok bisa gitu kan. Awalnya kan sok-sok bisa, nekat aja dulu kan. Terus gue lihat referensi, oh cuman kayak gitu ya udah sebenarnya. Tinggal kita comot dari sini, simpan tinggal gitu aja sebenarnya sih. Cuman memang yang susah itu kan, bagaimana cara kita percaya diri melakukan itu. Soalnya kalau masalah estetika, wah itu tuh udah benar-benar harus udah di luar kepala kayak gitu tuh. Ya balik ke Asep tuh, aku percaya ya, seandainya Asep hari ini bermain drama, dia akan punya kematangan keaktoran. Dia akan punya satu level keaktoran yang itu jauh melampaui dirinya sendiri sekian tahun yang lalu loh. Iya. Dengan sekarang dia mampu meletakkan dirinya, kalau orang Jawa bilang sumeleh itu. Sumerah kalau di Sunda tuh. Ya semacam itulah. Kan pasrah. Waktu aku nelpon dia tuh udah nggak ada bahasa-bahasa yang wah kesenian, nggak ada itu. Beda dari dulu ya. Beda gitu. Jauh. Dia cerita soal ke sungai, nemu kayu, kayunya itu dijadikan ukiran, terus dia bikin beberapa kerajinan dari batu, dari apa yang dia temukan di sekitar gitu. Dia bikin suisekian pakai batu-batu kali, itu kan unik gitu, itu asik gitu. Ya itu tadi ya, ketika orang itu udah mampu memahami dirinya, maka semua orang itu akan bisa dengan nikmat gitu ya melakukan apapun yang dia lakoni pada saat itu. Nah, aku ingat mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011 ya. Udah tokek nih. Latihan sama Mbak Prapto di Bali. Lagi berdua kayak gini sambil ngerokok. Mbak Prapto gini, Andika, tujuanmu berkesenian apa? Diem aku. Apa ya? Bingung nyari jawaban. Terus dengan konyolnya aku jawab, ya biar jadi manusia yang lebih baik, Mbak. Mbak Prapto ketawa tuh, hahaha gitu. Diem aku. Mbak Prapto terus gini, gimana kalau kita itu jadi manusia yang baik dulu baru berkesenian? Apa iya ya gitu? Itu jadi pertanyaan yang akhirnya itu tuh kayak nggak benar-benar bisa aku jawab lagi gitu. Tapi terus waktu berjalan itu baru kita tahu pelan-pelan gitu. Contohnya Sunan Kalijogo gitu. Sunan Kalijogo itu kan selesai dulu dengan dirinya secara spiritual sampai pada satu kapasitas spiritual yang luar biasa, makom tertentu lah. Baru beliau menggunakan wayang, tetembangan, yang itu menjadi media dakwah yang populer di zamannya sebagai media dakwah. Jadi bukan dari wayang lalu beliau jadi hebat, enggak, beliau dulu yang hebat. Lalu menggunakan wayang. Lah karena beliau ini hebat, wayangnya jadi hebat, seninya jadi luar biasa. Di situ baru aku, iya ya. Kenapa ada seni-seni yang berenergi gitu, yang dia mungkin durasi atau masa aktif keseniannya tuh panjang gitu, masih diingat orang gitu. Ya karena ada kapasitas orang di belakangnya yang luar biasa, bukan seninya. Kan balik kayak tadi, orang mengeluh teater itu berat gini, ya yang salah itu orangnya apa teaternya? Atau yang ada yang berikutnya, ya memang Tuhan menakdirkan kita untuk situasinya seperti itu di kesenian. Ya mungkin pilihannya akhirnya tetap berkesenian dengan situasi yang rumit itu, atau memilih jadi petani seperti Asep. Kalau nggak punya lahan, ya kan, ya ini pertanian vertikal seperti Geheng kan gitu aja. Enggak lah, kalau gue ini mah bagaimana cara menikmati hidup aja. Iya, sekarang gini lah, kalau mau menikmati hidup, rumah ini kan, lihat aja. Secara artistik ini kamu buat sendiri kan, akuarium kamu buat sendiri, batu-batunya kamu buat, kayu ini kamu desain sedemikian rupa.
dindingnya. Ini kan karena kamu punya pengalaman menjadi penata artistik di teater. Pencahayaannya kamu tata karena kapasitasmu sebagai lighting man. Ya tanpa sadar sih itu. Tanpa sadar. Tanpa sadar sih. Sekonkret itu kan teater, seterapan itu kan sebenarnya. Gue bisa jadi arsitek ya. Nah, kan gitu. Cuma kita kadang lupa bahwa teater itu juga sekonkret itu. Betul. Itu loh. Ya kadang-kadang susah juga sih Dik meletakkannya kayak gitu-gitu. Gua jujur ya, kayak yang dilakukan Asep itu sangat luar biasa hebat untuk diri gua sendiri. Makanya memang gua tuh sudah mengagendakan untuk berkunjung ke dia gitu ya. Bagaimana cara menyelami apa yang terjadi di dirinya. Karena kalau dia kesini itu akan berbeda dengan ketika gua kesana kan. Iya. Ketika gua kesana itu kan gua melihat secara konkret apa yang terjadi di dirinya, apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia berbaur. Gitu. Iya. Dan dia tidak lagi ngomong sebagai seorang sarjana teater gitu, yang pembaca buku serius gitu. Gila, luar biasa itu. Ada beberapa temen yang kayak gitu ya, kayak salah satu guruku lah ya, Mas Tomo namanya, teater Orok Undut dulu. Bertahun-tahun dia berteater dan bagiku sangat memberikan kontribusi pada teater di Bali pada saat itu. Tiba-tiba dia harus selesai kuliah, tamat kuliah, pulang kampung ke Purwokerto sana. Sekarang jadi ini penjual pakan ternak gitu. Dokter hewan sebenarnya. Lah, yang menarik yang kuamati ketika ke sana itu adalah ketika dia itu menjadi orang yang asik di situ. Orang-orang tuh seneng sama dia. Karena caranya berinteraksi, caranya memperlakukan orang gitu. Akhirnya dia jadi orang yang cukup punya posisi dan tokonya jadi laris gitu. Orang nggak cuma sekedar mau beli pakan, nggak, orang bisa konsultasi karena dokter hewan kan. Dan punya kemampuan teater yang baik sehingga dia asik aja dalam bergaul. Itu karakter ya. Pembentukan akhirnya karakter gitu. Ya. Oh iya, gue juga sadar loh Dik, kalau misalkan gue flashback ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, gue itu sebelum mengenal yang namanya teater, gue itu orang yang pendiam loh Dik. Kalau lu kan sekarang mengenal gue sosok yang cabul gitu kan. Sama. Gue tuh SMP itu gue sosok anak yang pendiam. Dan gue memang sosok anak yang pinter secara akademik. Dan gue dituntut waktu itu kayak gitu kan. Nah ketika gue sekolah teater dulu, kok tiba-tiba gue bisa jadi komedian gitu. Ternyata kecenderungan gue itu ya begini. Jadi ternyata teater pada waktu itu buat diri gue sendiri, teater itu kayak semacam menterapi bukan menterapi apa ya? Ya kayak semacam itulah. Menstimulan kamu untuk memunculkan karaktermu gitu. Iya, memunculkan karakter gue tuh sebenarnya kayak gini. Karena gue ketika dulu pas gue SMP itu, wah gue tuh betapa sangat tertekan gitu. Oh iya. Ya hampir sama, aku kira kayak aku juga. Kan pemalu, nggak percaya diri. Oh iya pasti. Ya. Oh gue pemalu sih enggak. Iya. Dan menurut gue pemalu gini ya. Dan menurut gue Dit ya, orang yang dalam teater yang udah sampai yang seperti gue itu, menurut gue itu adalah mungkin titik terendah lah sebutlah ya. Orang yang berhasil di teaternya mungkin itu ya. Ketika orang mampu menemukan dirinya tuh ternyata seperti itu karakternya, wataknya seperti itu. Iya. Nah kalau orang misalkan tidak bisa menemukan itu, memang jadi berat karena jangankan ya lo tadi bilang gitu, jangankan dia untuk membuat sesuatu, dirinya aja sendiri kan nggak tahu, membuat dirinya hebat aja nggak tahu gitu kan. Lah bagiku itu juga sebenarnya tugas kita sebagai seniman gitu ya. Bahwa kita punya tanggung jawab pribadi untuk menemukan jati diri kita. Ya kalau kesenian hanya membuatmu kehilangan jati diri, maka tinggalkan kesenian. Cari ruang yang lain aja. Jangan-jangan memang tempatmu bukan di kesenian. Ya. Jadi kalau jadi aktor, bermain dalam berbagai naskah, jadi berbagai macam peran, tapi malah semakin kehilangan jati diri, ada yang salah jangan-jangan. Harusnya semakin menemukan dirinya dong. Karena dia semakin banyak punya perbandingan antara dirinya dan laku keaktoran, antara dirinya dan peran yang dimainkan. Gitu kan, ada ulang-alik itu terus kan. Akhirnya, oh aku begini nih, kekuranganku, kelebihanku, karakterku, semakin tahu gitu.
Kalau semakin nggak tahu, ada yang salah itu pasti. Gampangnya gitu aja. Ya gampang sih kalau diomongin, tapi kan tidak semudah itu kan. Ya itulah perlu guru tadi satu. Dua, syarat keilmuan. Kalau kita berlatih dengan metode-metode yang terukur dan teruji, kita jadi tahu kok batas diri. Yoga gerakan ini, wah aku nggak bisa. Oh karena pinggangku ada masalah nih. Kan kita tahu. Oh aku kuda-kuda ketika aku bergerak sambil mukul ini kok selalu goyang nggak? Oh tahu kita tubuhnya nggak seimbang kanan dan kiri, kakinya panjang sebelah misalnya. Oh aku tuh orangnya temperamental gitu. Ya kan kalau pisau bedahnya akurat, itu pisau bedahnya teruji, ya kesimpulannya pasti dapat gitu. Tapi kalau pakai metode-metode yang nggak jelas ya, gimana punya kesimpulan? Ya nggak jelas juga kesimpulannya barangkali kalaupun ada kesimpulan kan gitu. Kan gitu aja uji materinya. Iya sih. Nah, maka bagiku hindarilah satu tadi. Metode-metode yang tidak terukur dan tidak teruji. Yang kedua, hindarilah guru yang berwatak jahat, kan gitu aja. Kalau kita mendapatkan guru yang berwatak jahat, kita punya potensi menjadi murid yang tersesat, kan gitu. Tapi kan tidak kayak lu, misalkan lu tuh udah mencoba berbagai disiplin ilmu gitu ya. Misalkan kayak lu masuk ke dunia hipnoterapi, Iya, terus lo menjadi seorang terapis juga, terus lo berlatih banyak disiplin ilmu yang lo lakukan yang tidak dilakukan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Berlatih silat, berlatih yoga, bahkan gue dengar juga lo sempet juga mendalami kungfu secara entah sampai kapan lah itu ya, entah sejak apa gitu ya, gua nggak tahu lah, keilmuan obat-obatan dan sebagainya. Nah ini kan pada akhirnya lu kan ada beberapa yang lu pilih untuk mundur, bukan karena ilmu itu salah kata lu kan, tapi mungkin tidak relevan atau lu tidak sanggup melakukannya mungkin gitu. Betul. Ya. Nah ini kan sampai di titik itu kan bukan sesuatu yang mudah dan itu bukan karena orang lain kan? Karena orang lain juga, Eng. Oh, karena orang lain juga? Iya, karena akhirnya gue menemukan sosok guru gitu yang bisa menguraikan hal-hal yang sudah gue lakukan. Yang, oh ini penting, ini nggak penting, ini bukan kapasitasmu, ini kebutuhanmu. Kalau gue sendiri nggak mampu, Eng. Enggak, tapi memutuskan itu lu sendiri kan? Ya sedikit banyak pasti iya. Tapi distimulus sama... Iyalah, itu kalau nggak ada pencerahan dari Tuhan dan dari guru, nggak mungkin ya. Ini bukan gua ngomong sekarang manusia yang lebih baik, bukan itu ya, tapi memilah loh. Wah ini nggak usah, ini ya, termasuk dalam pergaulan akhirnya. Ya. Termasuk, kukira kan kamu juga begitu kan, seiring bertambahnya usia, kita males bergaul dengan orang-orang yang ya nggak satu frekuensi lah bahasanya. Bahasa kasar. Atau yang mungkin apa ya, yang malah membuat kita jadi capek ke jalan yang semakin menyimpang gitu kan. Gitu aja. Tapi memang ini sih bagiku ya perjalanan ya. Aku kira bukan cuma aku kan, kamu juga, kamu menelusuri dunia musik gitu kan, sekarang ke dunia sosial media, kamu sebagai konten kreator lah, podcaster lah, kamu bikin parodi-parodi lagu lah gitu, kamu ke dunia tata cahaya, kamu pernah bisnis clothing, kamu pernah kerja di TV, sebenarnya hampir sama, Eng. Iya, pencarian jati diri lah. Sama, gitu. Hanya kamu milih, oh sekarang aku di sini nih. Gitu. Kita harus semakin mengkerucutkan, kita mau kemana, track mana yang kita lalui. Gitu. Nah, kalau ngomong masalah itu, Dik, itu yang menurut gua sih, gua salut terhadap anak-anak sekarang gitu. Kalau kita akan melakukan itu di usia kita sekian gitu. Anak-anak sekarang melakukan itu mungkin mereka sejak SMA mereka udah melakukan itu. Barangkali ya. Makanya gitu. Anak-anak sekarang itu kan cenderung hebat dalam ngomongin
ya kayak lo tadi, dalam skill-skill yang kita tidak bisa mampu, mereka bisa lintas disiplin ilmu dan mereka itu jadi gitu. Benar. Yang jadi ya. Oh, yang jadi gitu. Yang jadi gitu. Kalau yang hancur memang nggak tanggung-tanggung gitu. Gitu lah. Anak-anak sekarang itu bisa, wah gila, bisa benar-benar kayak bunglon gitu. Hebat mereka. Benar. Itu iya, aku lihat juga gitu. Tapi memang kalau ingin kita tuh kan ada di tengah ya Dik ya. Kita bagaimana melihat anak sekarang itu bisa menjadi bunglon yang sangat hebat. Kemudian kita bisa melihat yang di belakang kita mempunyai karakter yang sangat kuat. Nah kita ini kan kayak kejepit ya Dik ya dalam situasi ini tuh. Bisa ya, tapi bisa jadi kita beruntung Heng. Kita beruntung. Tinggal kita bagaimana mengelola keberuntungan ini. Yoi. Gitu. Ya takdirnya begitu kok. Artinya terima ini dulu deh. Ya. Terima ini sebagai sesuatu yang positif kalau aku gitu. Kita kan punya kesadaran untuk berjarak dengan keduanya sebenarnya. Ya. Itu kelebihan milenial menurutku. Kita tuh masih agak esensialis, tapi mau nggak mau sekarang harus agak multitasking kita. Yoi. Supaya bisa bertahan hidup. Betul. Baik secara materi maupun non materi, kan gitu. Iya. Nah, menurutku juga gini yang enaknya kita itu punya peluang bekerja bersama generasi di atas kita dan juga punya peluang bekerja dengan generasi di bawah kita, selain dengan generasi kita. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan hari ini. Gitu. Ya kita relax aja gitu sama yang atas apa yang bawah, gitu aja. Ya bos kita tuh kan kadang yang di atas, kadang yang di bawah. Betul. Iya benar. Menurutku itu posisi yang strategis gitu. Malah yang susah itu yang si senior ini sama yang sekarang ini agak susah ya. Susah kan, ketemunya susah, berjarak sekali. Malah kita ini jadi yang mempertemukan mereka ya, kadang-kadang. Mungkin katalisnya gitu kan. Yang jadi katalis antara mereka itu. Bisa jadi itu kita medium penyampai pesannya nih. Bisa jadi gitu. Iya ya. Iya. Kayak gitu. Tapi balik ke yang tadi bahwa mungkin kalau kita ngomong teater terapan gitu. Kita jadi punya pertanyaan, apakah teater itu masih relevan di zaman ini? Kan pertanyaannya boleh gitu kan? Boleh dong. Iya, ya kan? Iya. Ya menurutmu gimana? Ya boleh lah Pak. Ya enggak, masih relevan nggak teater? Kalau teater tuh, kalau menurutku bukan masalah relevan dan enggak, itu pasti relevan sebenarnya sepanjang masa, karena kalau teater itu kan sebenarnya ilmu yang hidup ya. Jadi selalu bergerak dinamis sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisinya. Tinggal bagaimana menyikapi apa nih yang harus dilakukan untuk hari ini. Yang mungkin kita lakukan misalnya kayak lu tiba-tiba lu bisa jadi masuk ke dalam dunia seni rupa, lu tiba bisa masuk menjadi dalam dunia marketing gitu kan. Kayak gitu-gitu itu kan keilmuan yang lo dapatkan dari teater. Memang iya, sedikit banyak. Kayak Asep misalnya. Asep tiba-tiba menjadi petani. Kepekaan-kepekaan itu kan muncul gara-gara memang kita hidup dan bergaul di dunia kesenian yang sekian lama kita tekuni gitu loh, Dik. Iya, ya termasuk Semi yang punya kemampuan bikin banyak platform kan. Semi gila. Dengan kecerdasannya itu kawan satu ini. Iya kan? Bagaimana cara dia punya kemampuan membranding diri di publik gitu kan. Itu kan tidak bisa kita lakukan. Nggak mampu. Nggak mampu kita melakukan. Kapasitasnya Semi. Semi membuat pencitraan yang hebat luar biasa di publik gitu kan. Itu Semi itu. Malah menurut gue tuh diantara kita yang paling hebat menjadi konten kreator itu Semi sebenarnya. Sebenarnya dia punya kecenderungan. Passionnya nggak di situ Semi. Belum mungkin. Kalau gue sih, kalau mungkin misalkan dia mau gitu ya. Karena dia tuh gila loh, Semi itu punya karakter yang kuat loh. Kita lihat kalau misalkan Semi berpidato gitu ya Dik ya. Iya. Bagaimana dia menjadi seorang narator yang hebat gitu dan semua orang tuh terpukau. Kemampuannya gitu. Di situ. Termasuk kita kan, kita bisa. Kemampuannya di situ. Kita bisa mendadak ketawa sama Semi itu, tapi bisa mendadak tegang gitu. Bagaimana dia memainkan dinamika dramatik dalam satu kejadian itu kan luar biasa Semi itu. Iya, Semi sangat punya kemampuan itu. Harus diakui. Gitu. Iya, kemampuan Semi itu mengolah dramatik. Public speakingnya gitu kan, gila ya. Kemampuan dia bernegosiasi, body language-nya. Iya, dia cukup percaya diri menghadapi birokrat gitu. Kalau kita masih agak-agak kurang pede itu. Yoi. Iya kan? Yoi. Iya. Kapasitas kita tuh di grassroots. Nah, grassroots. Itu, Semi jangan turun ke grassroots. Bahaya. Repot. Bahaya. Kalau Semi turun ke grassroots repot ya. Semi itu memang
offset ya kalau birokrasi. harus menengah ke atas. Iya, itu perlu kapasitas masing-masing gitu. Makanya mungkin kita ketemu sampai hari ini ya dengan kelebihan kekurangan, dengan konflik yang ada mungkin karena memang kita mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda, Oh iya, tapi saling pasti. melengkapi gitu. Pastinya begitu. Ya, ya kayak pertemanan kita, aku, kamu, Semi, Asep gitu ya, dan beberapa teman yang lain. Ya kita udah paham lah karakter masing-masing gitu. Kita sudah tidak di level aku tuh nggak suka sama Geheng, aku nggak suka sama Semi. Udah bukan di situ, Heng. Iya. Kita udah paham karakter masing-masing gitu. Kadang-kadang kita punya ketegangan dalam proses itu biasa. Di kita itu apa ya, dinamika aja. Iya, Ya, gitu. bermain itu tuh. Iya gitu, nggak ada yang gimana gitu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan lah, gampangnya gitu kan. Tapi kalau gua Dik ya, gua tuh sejujurnya masih ada salah satu yang mengganggu, yang agak berat. Gua tuh sampai sekarang tuh masih sangat ini loh Dik, sangat merindukan panggung. Itu tuh kayak candu gitu kan Dik, bagaimana ketegangan yang terjadi di panggung. Iya. Dan itu kan sudah lama tidak gua alamin kan. Iya. Entah ini gua aja atau misalkan teman-teman yang lain juga gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya sampai saat ini gua mampu menyalurkan energi itu gitu. Tidak menjadikan sebagai sesuatu yang jadi frustasi gitu apa. Iya. Tapi kalau lu sebagai aktor, lu juga kan udah lama tuh nggak main di situ. Wah, tahun lalu gua monolog masih. Iya, monolog. Gua pentas di Amerika tahun lalu. Oh iya ya, kalau lu masih ada energi Masih. ya. Tahun ini gua nggak ada pentas sama Tapi sekali. yang gua alamin itu wajar ya Dik ya. Wajar dan nggak perlu jadi sedih dengan itu sih. Oh enggak, kalau sedih enggak. Tapi gua tuh kan bertanya apakah ini gua sakit atau apa gitu. Enggak lah, itu Normal wajar. ya. Kerinduan itu bukan normal ya. Kan sebenarnya orang tuh tidak mengingat dengan pikiran, Heng. Ya. Orang tuh mengingat dengan perasaan. Yo. Nostalgia tuh kenapa terjadi? Kenapa kita ingin reuni gitu? Karena kita ingin mengulang perasaan yang sama sebenarnya. Waduh, yo. Gitu. Sama kayak panggung. Kita ingin merasakan lagi adrenalinnya, perasaan kebersamaannya, kan itu sebenarnya. Iya. Ya. Tapi kan kita harus menyadari bahwa situasi berubah. Kamu punya kebutuhan dan apa ya? Kalau ngomong keluarga atau panggung yang lain gitu, yang harus kamu hidupi dan hidupkan gitu loh. Iya. Kan adrenalinmu sekarang tuh adalah anakmu jangan menangis karena nggak ada makanan hari ini. Adrenalinnya di situ. Yo. Anakmu harus berangkat sekolah dengan uang saku yang cukup. Gitu. Lah, itu keistimewaan, Heng. Ya. Mungkin gini deh, tidak semua seniman atau aktor yang baik itu mampu jadi bapak yang baik gitu. Lah, gue yakin lu tuh mampu jadi bapak yang baik. Amin. Itu kan peran yang besar, Heng. Ya, iya. Gitu. Jadi kerinduan tadi itu ya penting nggak penting pada akhirnya. Iya. Dan nggak salah gitu aja. Ya anggap aja kayak inilah, kadang kita juga inget mantan kan gitu aja. Oh iya. Tapi kan Berbekas. namanya hidup ibarat naik motor kan, jalan terus ke depan, kita ngelihatnya pakai spion aja, Yo. nggak usah putar balik. Kadang gue tuh ini loh, kan melakukan kekonyolan. Jadi pernah tuh dimana gue tuh bener-bener kangen gitu ke suasana panggung. Gue jalan-jalan ke Rumentang siang, itu lagi nggak ada acara situ. Gue nongkrong beli kopi terus gue masuk ke gedung, gue ngerokok sebatang, gue ngeliat panggung yang gelap gitu, menikmati di situ. Dan keluar dari situ segar banget gue Dik. Iya. Happy banget gue keluar dari situ. Iya. Cuman menghabiskan segelas kopi. Iya. Dan gak nonton apa-apa, tapi gue menikmati menyerap atmosfer yang ada di situ aja. Iya. Gila kata gue tuh, memang apa yang kita lakukan selama ini memang kita tuh udah terlalu udah menjadi kesatuan dengan itu kayaknya. Iya. Dan punya memori yang kuat di situ. Betul. Ya kayak ini kan apa? Itu kayak
kita punya jejak energi lah gitu di situ yang kita ingin nyerap lagi gitu. Yoi. Nggak di posisi gua kayaknya sekarang ya. Yang begitu-begitu tuh udah menjadi sebuah sebutlah kebutuhan gitu ya. Iya. Dan menjadi hiburan ternyata. Iya. Jadi hiburan buat gue tuh kalau mungkin orang-orang kayak menonton bioskop, wah buat gue enggak sih kayaknya. Gue cukup masuk ke gedung pertunjukan terus kadang nonton pertunjukan, mungkin pertunjukan juga nggak rame gitu. Iya. Tapi gue menyerap apa yang di situ itu jadi hiburan. Iya, dan kadang nggak penting kan pertunjukannya bagus apa Iya, jelek. nggak penting. Penting nonton aja. Iya, sama. Kadang gue juga gitu. Euforia di situ aja kita Iya, menikmati. udah gitu cukup pulang selesai soal tidur nyenyak kan gitu. Gue tuh mikirin kenapa gue dulu ketika sekolah berteater, sekolah teater atau kita bergelutinnya seni waktu itu, kita tidak mampu melakukan itu. Kita tuh keluar dari gedung selalu, wah ada materi yang kita, oh, ini ada yang salah, ini ada yang gitu. Karena gini sih, Yang, itu gampangnya gini menurut gue ya, analoginya kayak lihat telapak tangan ini. Dulu kita terlalu dekat gini, Yang. Oh iya. Nggak kelihatan tuh. Sekarang udah berjarak ya. Ketika berjarak kelihatan tuh, ada garis tangan, oh jarinya berapa. Baru kita kayak tahu bahwa, wah teater tuh luar biasa ya. Gitu. Oh teater tuh patut dirindukan ya gitu. Karena berjarak. Kan ketika ada jarak tuh baru ada rindu, Yang. Benar Pak. Gitu. Ketika dulu dekat, kerinduan tuh nggak ada. Yang ada itu hanya mencurahkan energi untuk merawatnya gitu. Nah, kalau misalkan ini, mungkin nggak hal ini yang membuat beberapa teman kita itu, ini tanpa kita menjelekan siapapun ya, banyak kan teman-teman kita pada akhirnya, oh, tiba-tiba dia udah jadi apa, tiba-tiba jadi balik lagi ke kampus terus jadi gembel kampus gitu, padahal dia udah nggak jadi mahasiswa gitu, tiba-tiba entah apalah dia, entah jadi aktor, entah jadi apa, tapi orangnya setiap hari di kampus. Mungkin kemelekatan itu terlalu kuat mungkin. Nah, aku setuju dengan bahasa kemelekatan itu. Aku setuju dengan bahasa itu. Ini sih memang yang paling sulit itu melepaskan kemelekatan. Ya itu kalau buat gua sih itu udah disebut standar kegagalan sebenarnya dalam manajemen hidup sebenarnya kan. Bisa jadi ya. Kan kalau ngomong apa ya, sesuatu yang aku nggak ingin terjadi di hidupku nantinya ketika menua adalah aku mengalami post power syndrome. Terus ketika ketemu yang muda-muda, aku dulu ya. Oh. Wah, kalian itu apa? Nggak itu ada yang aku nggak apa-apanya mau. gitu ya. Itu yang aku nggak mau. Enggak, kita udah lama loh ngobrol ini. Mungkin di saat itu kita lagi melawan posisi itu mungkin, Dik. Mungkin. Jadi sekarang ini kan Kita lebih santai ya. santai aja, mau disebut seniman nggak apa-apa, nggak disebut seniman nggak apa-apa, eksis nggak apa-apa, nggak eksis juga nggak apa-apa gitu. Iya bener ya. Santai aja gitu. Tapi kan kita pernah melawan itu kan. Ya menurutku pernah, dan sampai sekarang aku terus berupaya melawan itu. Iya. Gitu. Banyak beberapa fase dalam kehidupan ini kita tuh yang tanpa kita sadari memang hal-hal yang berat tapi seolah sederhana ya. Kayak kita melawan kemelekatan itu kan ternyata buat kita ini termasuk yang bisa melewati ya. Tapi beberapa teman kita banyak kan yang sampai gagal gitu, Dik. Iya. Ada yang sampai dia udah kerja entah jadi apa, tiba-tiba dia balik lagi dan jadi nongkrong lagi di kampus, jadi apa gitu, dan jadi sesuatu yang gak jelas juga. Ya ada yang gitu, yang ya hobinya gitu kan, yang ya udahlah Iya, maksudnya pilihannya gitu. mungkin pilihan mereka jadi kayak gitu kan. Iya bisa jadi gitu. Karena kan mungkin ya, maksud gue tuh kayak gini, kita tuh hidup itu kan ada fase-fasenya. Ketika kita udah di fase di sini misalnya, kita nggak bisa balik lagi ke sini. Nggak mungkin. Kita harus terus, mau nggak mau kita harus terus melewati itu, dan meskipun nggak enak gitu ya. Iya. Ada fase-fasenya, dan memang yang kayak gitu-gitu kan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Iya kan, ada pepatahnya kan, yang paling jauh itu kemarin. Ya. Ya kan gitu. Yang paling dekat yang sekarang. Gitu kan. Kemarin tuh udah jauh, jangankan kemarin, 1 detik yang lalu aja udah nggak bisa kita ulangi kan. Yang besok belum tahu kita.
Itu. Tapi yang menarik itu ini loh ya, leluhur-leluhur kita itu hidup dalam ruang yang paralel sebenarnya. Jadi masa lalu, hari ini, dan masa depan itu semuanya adalah hari ini. Gimana tuh maksudnya? Masa lalu, hari ini, dan masa depan itu semuanya hari ini. Konteksnya gini, bisa diartikan gini ya. Karena aku nggak bisa memperbaiki masa lalu tuh. Yang bisa aku perbaiki yang hari ini. Aku nggak bisa memperbaiki masa depan. Yang aku perbaiki itu yang hari ini. Aku nggak bisa ngubah masa lalu, aku nggak bisa ngubah masa depan. Yang ku ubah ya hari ini. Jadi kesadaran kekinian, atau kalau sekarang di dunia mindfulness, sadar penuh, hadir utuh gitu kan, yang pelatihannya juga mahal-mahal itu leluhur kita tuh begitu, sadar penuh, hadir utuh saat ini. Betapa enaknya orang yang benar-benar mampu begitu ya, tidak frustasi dengan masa lalu dan tidak takut dengan masa depan. Enjoy banget itu hidup itu. Lah konsep ruwatan itu kan juga begitu, Hen. Jadi kalau diibaratkan hidup ini seperti benang gitu ya, string teori itu. Ini antara bentangannya antara masa lalu sampai masa depan. Dari umur 0 sampai ujung kematian. Kita di tengah-tengah. Maka ruwatan itu memperbaiki hari ini, memberikan vibrasi yang positif untuk memberikan efek getaran pada masa lalu dan masa depan. Jadi ketika dibersihkan di hari ini melalui proses ruwatan, maka garis ke belakang, garis hari ini dan garis ke depan itu jadi bersih semua. Itu ruwatan. Ya, itu ruwatan. Iya, konsep ruwatan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi konsep ruwatan itu konsep membersihkan yang namanya ruang yang paralel itu. Untuk kita ini apa yang kita lakukan untuk menuju ke situ, Dik? Ini sebagai kesimpulan ya. Apa ya yang kalau teori ruwatan tadi lah. Iya. Gini sih. Di zaman yang semakin carut-marut kayak gini, tidak ada hal lain yang harus kita tempuh selain jalan spiritual. Karena semua yang ada di dunia ini mudah berubah. Yang nggak pernah berubah tuh cuma Tuhan. Jadi semoga kita bisa berpegang teguh itu sama takdirnya Tuhan, sama Tuhan gitu. Sehingga kita lebih tangguh menghadapi hidup dan menghadapi mati. Ya semoga kita tidak gagal menjadi hamba Tuhan. Bolehlah mungkin seseorang gagal jadi seniman, mungkin gagal jadi bapak, mungkin gagal jadi anak gitu. Semoga tidak gagal menjadi hambanya Tuhan. Amin. Terima kasih bulan hari ini. Itulah teman-teman obrolan Botram dengan Andika hari ini ya. Dari sekian Botram yang saya lakukan ya, ini nggak banyak sih. Ini mungkin episode di bawah ke-10 juga. Masih sangat jarang. Mungkin ini obrolan yang paling serius ya. Karena ini memang kayaknya semacam tabungan romantisme di antara kita setelah sekian lama mungkin keluar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak obrolan Botram kali ini. Sampai jumpa di kesempatan Botram selanjutnya dengan teman-teman saya yang selanjutnya. Bye-bye.